Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Podolsky Kursanti, atau dalam bahasa Inggrisnya The Last Frontier, dibuat berdasarkan peristiwa nyata yang terjadi pada awal Oktober tahun 1941. Pada saat itu, Uni Soviet tengah berupaya mempertahankan sisi barat daya wilayahnya dari serangan pasukan Nazi Jerman yang hendak menyerbu ibu kota Moskow. Namun tentara merah tidak memiliki pasukan yang siap tempur untuk menghadang musuh. Film disutradari oleh Vadim Shmelyov ini mengisahkan tentang upaya Uni Soviet untuk mencegah pasukan Nazi Jerman yang ditugaskan untuk melancarkan operasi Barbarossa guna menyerbu Moskow tanpa ada hambatan, sekaligus mengulur waktu demi memperkuat pertahanan kota dan dapat mengirimkan pasukan cadangan dari timur. Sebanyak 3.000 infanteri dan karet artileri yang berasal dari Akademi Militer Podoks dikerahkan untuk menghadapi pasukan Jerman tersebut. Karet-karet muda itu sebetulnya belum siap untuk terjun langsung ke medan pertempuran, dan mereka masih dilatih di akademi tersebut supaya kelak menjadi komandan militer Uni Soviet pada suatu hari. Jenderal tertinggi Uni Soviet mengandalkan para kadet itu untuk menjaga garis pertahanan di Kaluzskaya Oblast, 150 km dari Moskow selama 5 hari. Namun di luar perkiraan, pertempuran ternyata berlangsung hampir selama 2 minggu. So, apakah para kadet muda tersebut bisa bertahan dari gempuran brutal tentara Nazi Jerman tersebut? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita refresh alur cerita film The Last Frontier 2020. Scene diawali tempat pelatihan infanteri dan artileri Podoks. Di sana para kadet-kadet muda sedang latihan menembak tank-tank pasukan Nazi dengan meriam anti-tanknya. Namun pada saat sesi latihan berlanjut, salah satu sersan muda yang bernama Alex Lavrov mengincar dan menembak tali penghubung sasaran latihan tersebut, yang membuat seluruh timnya mendapatkan teguran langsung dari kepala sekolah militer tersebut, Kolonel Ivan Sterlitsky. Я наводчик, товарищ полковник. Доложить по уставу. Младший сержант Лавров. 2 цели поражено. Курсант. Это значит, что 3-й танк. Пожалуйста. Setelah mendapat teguran keras dari Kolonel Ivan yang terunjukkan bagi Alex, maka seluruh kadet yang melakukan pelatihan tersebut beristirahat. Di sana, terlihat bahwa Alex dan sahabatnya Dimitri sama-sama menyukai wanita yang sama, yang berada di unit medis sekolah tersebut, yang bernama Masha. Dimitri yang terancam bahwa Masha akan lebih menyukai Alex ketimbang dirinya, membuat perjanjian dengan Alex untuk tidak saling PDKT dengan Masha dan membiarkan Masha sendiri yang memilih di antara mereka berdua. Alex yang merasa tertantang dengan perjanjian dari Dimitri tersebut lantas menyanggupi tantangan dari Dimitri tersebut. Malam pun tiba. Tampak terlihat Masha yang sedang ketiduran akibat kelelahan setelah terlalu lama belajar. Di tengah tidurnya itu, Alex yang nekat masuk ke asrama tersebut lantas menaruh setangkai bunga di tangannya Masha. Namun tak lama dari itu, kepala tim medis yang bernama Dr. Liza memeriksa ruangan Masha berada, lantaran ia mendengar suara langkah kaki di dalam ruangan Masha berada. Alex yang sedang bersembunyi tak sengaja menyenggol lemari obat-obatan di sana, yang membuat keberadaannya diketahui. Namun Dr. Liza yang mengerti kalau Masha sedang dilanda asmara tak mengubrisnya. Malah sang dokter berpura-pura untuk tidak menyadari keberadaan Alex tersebut dan segera keluar membiarkan mereka berduaan. Ketika Dr. Liza pergi, Masha akhirnya menghampiri Alex yang sedang bersembunyi dan langsung melampiaskan rasa cintanya itu kepada Alex. Sekembalinya Alex ke asramanya, ia lantas menceritakan kejadian yang ia alami itu kepada Dimitri. Dimitri yang merasa ditipu karena Alex melanggar perjanjian mereka, langsung menghajarnya. Perkelahian tersebut membuat komandan unit mereka, Letnan Aloiskin, datang ke tempat mereka dan memberikan hukuman penjara selama 5 hari untuk mereka berdua. Scene berpindah di markas pusat Uni Soviet. Ketika markas pusat militer Uni Soviet mendapat kabar bahwa pasukan Nazi Jerman telah berjarak 190 km dari kota Moskow, Mayor Jenderal Uni Soviet pada saat itu langsung mengumpulkan beberapa petinggi militer di sana guna merencanakan penghadangan pasukan Hitler tersebut. Mejin memerintahkan kepada Kolonel Ivan yang selaku kepala sekolah dari Akademi Militer Podoks bahwa mereka terpaksa harus mengirimkan karet-karet yang berada di Akmil Podoks lantaran pasukan utama yang dimiliki negara belum sepenuhnya siap akibat pertempuran terakhir yang mereka jalani. Para kadet Podoks yang dikirimkan akan pergi dan membuat pertahanan di desa Ilyinsky, yang mana mereka harus membangun pos-pos artileri dan senapan mesin, karena hanya dengan senjata itulah mereka bisa menghadang tank-tank tentara Nazi Jerman yang diperkirakan berjumlah 300 unit lebih.
Mendapatkan perintah darurat yang ia terima, maka Kolonel Ivan langsung mengumpulkan semua kadet yang berada di akademi tersebut. Setelah semuanya telah berkumpul, maka Kolonel Ivan langsung mengumumkan perintah yang ia dapat, yang mana seluruh prajurit yang ada di akademi ini akan dikirimkan ke medan pertempuran untuk menghadapi invasi pasukan Nazi Jerman. Mereka semua akan menghadang pasukan Hitler tersebut di desa Ilyinsky dan bertahan di sana selama 5 hari. Setelah pengumumannya, Kolonel Ivan kemudian mengumpulkan seluruh para perwira tingginya untuk membagi pos-pos yang akan ditempati oleh mereka. Serta di dalam perjalanannya, pasukan garis depan akan bergabung dengan unit intelijen Kapten Storhek, serta berada di bawah komandonya. Setelah membagi tugas masing-masing, Kolonel Ivan juga memerintahkan kepada Letnan Aloyskin untuk menempatkan Alex di pasukan garis depan, karena kemampuannya dalam menembak sangatlah dibutuhkan. Maka, setelah semua prajurit di akademi militer itu telah siap, mereka pun langsung pergi menuju ke desa Ilyinsky. Di dalam perjalanan menuju ke desa Ilyinsky, pasukan Letnan Aloyskin tiba-tiba diserang oleh pasukan udara Nazi Jerman. Seluruh prajurit langsung keluar dari mobil-mobil mereka dan berlari ke arah pepohonan untuk mencari perlindungan. Namun apesnya, 2 mobil pengangkut amunisi mereka terbakar akibat penyerangan tersebut, yang membuat beberapa prajurit berupaya untuk menyelamatkan amunisi yang belum terbakar, serta menjauhkan salah satu mobil pengangkut yang hendak meledak. Setelah penyerangan tersebut, salah seorang prajurit yang bernama Bagatov tewas akibat serangan udara yang dilakukan oleh pasukan udara Nazi Jerman tadi. Ketika rombongan Letnan Mamhik akan melewati jalan Warsawa, mereka bertemu dengan beberapa rombongan orang yang tampak mencurigakan. Ketua rombongan tersebut memperkenalkan dirinya, yang bernama Kapten Storhek dari divisi intelijen. Namun tak satu pun di antara Letnan Mamhik maupun Kapten Storhek percaya akan identitas mereka masing-masing, yang membuat ketegangan sempat memanas di antara kedua pasukan tersebut. Namun ketegangan pun mencair ketika Alex bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Yerohin pada saat mereka masih tinggal di panti asuhan yang sama. Dari sanalah, akhirnya kedua pasukan itu bersatu dalam arahan Kapten Storhek. Keesokan harinya, setelah informasi yang telah didapatkan dari tim intelijen, seluruh pasukan pun bersiap untuk mencegat laju pasukan pengintai tentara Nazi. Dan ketika pasukan Nazi tersebut telah masuk ke dalam jarak tembak, maka pasukan artileri yang telah siap di posisinya langsung menargetkan tank dan kendaraan lapis baja pasukan Nazi tersebut. Namun pada saat pertempuran tersebut berlangsung, Alex tiba-tiba meninggalkan posisinya sebagai penembak artileri, dan ia lantas mengejar pasukan musuh yang merangsek masuk dari arah samping. Setelah penyerangan tersebut berhasil dimenangkan, Kapten Storhek lantas membawa Alex ke hadapan Letnan Mamhik untuk memintai penjelasannya karena ia telah meninggalkan posisinya ketika pertempuran berlangsung, yang mana tindakannya tersebut dapat membahayakan keselamatan seluruh prajurit yang ada. Mendapatkan bahwa salah satu anak buahnya tersebut membuat kesalahan yang sangat fatal di dalam pertempuran, maka Letnan Mamhik menurunkan pangkat Alex menjadi pembawa amunisi dan bukan lagi sebagai penembak artileri. Scene berpindah di markas pusat komando yang berada di garis pertahanan desa Ilyinsky. Terlihat tampak para pekerja pembuat benteng pertahanan di sana sedang melakukan pekerjaannya. Kolonel Ivan yang mengomentari konstruksi benteng pertahanan tersebut lantas memaki pejabat yang bertanggung jawab atas pekerjaan benteng itu. Namun sang pejabat menjelaskan bahwa sebenarnya benteng itu diperkirakan selesai 2 bulan yang akan mendatang, dan para pekerja semua telah berupaya sekuat tenaga dalam pembangunan tersebut. Di sisi yang berbeda, Letjen Smirnov yang baru tiba di markas pusat komando langsung mendiskusikan strategi yang akan mereka pakai dalam penghadangan pasukan Nazi Jerman. Kolonel Ivan lantas menyarankan bahwa mereka harus menghancurkan jembatan yang menghubungkan daerah perbatasan desa tersebut. Namun usulan sang kolonel itu ditentang oleh salah seorang perwira tinggi di sana, bahwa pasukan perwira tinggi itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam menjaga jembatan tersebut agar tetap utuh, supaya jika sewaktu mereka akan melancarkan serangan balasan kepada pasukan Nazi, mereka bisa melewati jembatan tersebut. Di sisi yang berbeda, pasukan garis depan sedang bertempur habis-habisan untuk menghadang pasukan Nazi Jerman yang hendak menerobos menuju ke perbatasan desa Ilyinsky.
Beberapa hari pun berlalu. Letjen Smirnov mendapatkan informasi bahwa mereka harus bisa bertahan lebih lama karena pasukan yang rencananya membantu mereka akan sedikit terlambat dari jadwal yang seharusnya. Lalu Letjen Smirnov juga merencanakan untuk menarik semua prajurit garis depan agar bisa bergabung dengan pasukan pertahanan yang berada di perbatasan desa Ilinski supaya mereka bisa bertahan dari gempuran pasukan Nazi tersebut dengan kekuatan penuh. Di garis depan, setelah banyak pertempuran yang pasukan garis depan jalani, akhirnya mereka semua terpaksa ditarik mundur atas perintah Letjen Smirnov. Namun nasib sial menimpa timnya Alex. Pada saat mereka bertahan dari serangan pasukan Nazi, ia terkena tembakan dari salah seorang prajurit yang membuat ia terpaksa tidak bisa lagi melanjutkan pertempuran. Singkat cerita, ketika seluruh pasukan telah ditarik mundur dan bergabung di garis pertahanan desa Ilinski, prajurit yang notabene tengah beristirahat dikejutkan oleh serangan udara pasukan Nazi yang tiba-tiba mengempur mereka. Banyak dari prajurit yang tak siap akan serangan tersebut tewas, dan tak sedikit juga yang menderita luka-luka. Tak hanya serangan udara, pasukan gabungan kavaleri dan infanteri Nazi Jerman juga menyerang mereka dari arah jembatan penghubung. Namun serangan tersebut masih bisa ditahan oleh pasukan pertahanan Podoks, dan hari pertama serangan pasukan Nazi Jerman tersebut berhasil mereka lalui. Pada malam harinya, Kapten Storhek bersama dengan prajurit lainnya sedang melakukan pengintaian di camp militer Nazi Jerman berkumpul. Setelah beberapa saat mengamati camp militer tersebut, mereka melihat bahwa terdapat 4 batalion tentara Nazi Jerman yang sedang berkumpul di lapangan camp tersebut. Menyadari hal tersebut, Kapten Storhek memerintahkan kepada Yerochin dan seorang prajurit lainnya untuk memberikan letak koordinat camp militer Nazi tersebut kepada markas pusat. Letjen Smirnov yang telah mendapatkan informasi dari Kapten Storhek lantas menyusun ulang kembali strateginya untuk melenyapkan pasukan Nazi yang sedang mengumpulkan kekuatan tempur itu. Yang mana Letjen Smirnov mengerahkan unit artileri misil yang dikomandoi oleh Mayor Dementiev untuk menembakkan misil yang pasukannya punya dalam upaya mengurangi kekuatan tempur musuh. Что скажете, майор? Но для этого нам придется выехать в поле, в паре километров от переднего края. Keesokan harinya, dengan pengawalan beberapa prajurit infanteri yang berjaga di sana, akhirnya pasukan Mayor Dementiev berhasil meluluhlantahkan camp militer pasukan Nazi Jerman tersebut. Kembalinya dari misi pengintaian, Kapten Storhek berhasil menangkap 2 orang prajurit Jerman setelah serangan yang mereka lancarkan. Mereka lantas menginterogasi prajurit Jerman tersebut dengan beberapa petinggi militer yang ada di desa itu. Salah seorang prajurit mengatakan bahwa saat ini pasukan Jerman tengah berupaya mengumpulkan kekuatan dan akan mencoba menyerang daerah Bolshaya Shubinka dalam beberapa hari. Oleh sebab itu, jembatan penghubung desa Ilinski inilah yang menjadi target utama pasukan Nazi Jerman untuk memudahkan invasi militer mereka. Говорит, кого вы вырастили, это же... Ketika pasukan garis depan tengah memperbaiki parit-parit perlindungan mereka, pasukan musuh kembali menyerang mereka. Kali ini pasukan Nazi menyerang dengan menggunakan bom asap untuk menghalangi penglihatan pasukan pertahanan Uni Soviet, sehingga pasukan Nazi Jerman bisa menguasai jembatan penghubung wilayah tersebut. Namun seorang prajurit garis pertahanan desa Ilinski yang bernama Rayel merangsak masuk untuk melemparkan bom tangan ke arah tank-tank pasukan Jerman tersebut. Di
Di sisi yang berbeda, pasukan Letnan Aloysius yang ditempatkan sebagai pasukan cadangan pertahanan hanya bisa menonton pertempuran yang terjadi di garis depan, lantaran ia dan pasukannya tidak mendapatkan izin dari Kolonel Ivan untuk membantu pasukan garis depan dan tetap bersiaga di posisinya saat ini. Alasannya adalah, jika pasukan musuh berhasil menghancurkan pasukan garis pertahanan pertama, maka hanya pasukan Letnanlah satu-satunya yang bisa menahan gempuran pasukan Jerman tersebut. Setelah pertempuran tersebut usai, Letjen Smirnov lalu memerintahkan kepada Kolonel Ivan untuk memperkuat pertahanan di wilayah Bolshaya Shubinka dengan menempatkan seluruh persenjataan alusista yang tersisa di sana, serta memasangkan bom di tiang jembatan penghubung desa Ilyinsky untuk antisipasi kalau pasukan musuh berhasil menguasai Bolshaya Shubinka, agar mereka bisa memancing pasukan musuh di jembatan itu dan meledakkan mereka bersama dengan jembatan tersebut. Masya mendengar bahwa Dimitri akan ditempatkan di Bolshaya Shubinka, lantas menemui pria tersebut. Masya berharap bahwa Dimitri bisa bertahan dan kembali pulang dengan selamat. Tak hanya dengan Masya, Alex juga menghampiri Dimitri sebelum ia pergi menjalankan tugasnya itu, dan juga berharap bahwa Dimitri bisa bertahan dan kembali dengan selamat. Singkat cerita, di Bolshaya Shubinka, pasukan pertahanan Uni Soviet yang mempertahankan daerah tersebut dibuat kewalahan dengan serangan pasukan Nazi yang lebih agresif. Dengan peralatan yang tidak memadai, banyak dari pasukan merah yang tewas dalam mempertahankan wilayah tersebut, yang mana pasukan Nazi memakai segala cara untuk merebut wilayah tersebut dari pasukan merah Uni Soviet, salah satunya dengan memakan prajurit pertahanan hidup-hidup. Kolonel Ivan yang mendapat kabar bahwa terdapat seorang perwira yang selamat di pertempuran Bolshaya Shubinka, lantas pergi ke rumah sakit untuk bertanya kepada perwira tersebut tentang kondisi peperangan di daerah itu. Perwira yang menderita luka bakar tersebut mengatakan bahwa pasukan Nazi telah merebut wilayah itu, dan seluruh pasukan artileri yang bertugas di sana telah tewas dibantai oleh pasukan musuh. Di garis pertahanan, Dimitri yang berhasil selamat dari pertempuran di Bolshaya Shubinka lantas disambut oleh Alex melihat kehadirannya. Namun kondisi mental Dimitri sangat hancur ketika ia melihat semua rekan-rekan seperjuangannya telah tewas dibantai dan hanya menyisakan ia seorang yang selamat. Alex yang merasakan hal yang sama lantas menenangkan Dimitri untuk meredam rasa traumanya itu. Sedangkan di sisi yang berbeda, tampak terlihat Letnan Aloysius bersama dengan seorang prajurit lainnya akan meledakkan jembatan penghubung tersebut setelah mendapat perintah dari Kolonel Ivan. Tetapi ketika sang letnan menekan tombol pemicunya, kabel penghubung bom tersebut terputus. Rael yang kebetulan berada di sana langsung mengajukan dirinya kepada sang letnan untuk memperbaiki sambungan kabel yang terputus itu. Namun untuk menuju ke tiang jembatan tersebut tidaklah mudah. Rael akhirnya ditembaki oleh pasukan Jerman yang berjaga di sana, yang membuat ia terluka parah. Dan setelah pagi menjelang, maka Rael mengaktifkan bom yang ia bawa, yang mana membuat dirinya juga ikut hancur bersamaan dengan jembatan tersebut. Kolonel Ivan yang kembali mengunjungi tempat tim medis berada, memerintahkan kepada mereka yang terluka agar bisa pulang kembali ke Podoks. Namun salah seorang perwira berbicara menghadap sang kolonel dan memberikan lembaran petisi yang telah disepakati oleh semua prajurit bahwa mereka masih dapat berperang melawan tentara Nazi. Melihat bahwa semangat prajuritnya itu sangat besar demi kemenangan negaranya, Kolonel Ivan sangat bangga dan terharu kepada semua prajuritnya itu. Akan tetapi, keputusan sang kolonel tidak berubah karena Uni Soviet masih memerlukan calon-calon perwira militer yang akan memimpin prajurit Soviet lainnya dalam menghadapi peperangan di masa yang akan datang. Dan ketika malam harinya, prajurit-prajurit yang akan kembali ke Podoks lantas saling berpamitan dengan rekan-rekan mereka yang masih tetap tinggal. Alex yang tak mau kembali pulang ke Podoks kemudian memujuk Dimitri untuk membantunya agar bisa menyelinap ke barisan tentara yang bertahan. Dan ketika Dimitri melihat kesempatan, ia pun lantas membantu Alex menempatkannya di barisan belakang, tempat prajurit yang masih dapat bertempur. Pertahanan garis depan Ilyinsky saat ini dibagi menjadi 3 bagian, yang mana di garis pertahanan ketiga sayap kanan dipimpin oleh Letnan Muserits, sedangkan garis pertahanan ketiga sayap kiri dipimpin oleh Letnan Shapovalov, di mana tempat Alex berada, serta garis pertahanan kedua dipimpin oleh Letnan Aloysius, unit tempat Dimitri berada. Namun selang beberapa saat, ketika tank-tank yang berbendera Uni Soviet muncul di hadapan pasukan garis pertahanan, semua prajurit yang ada di garis pertahanan tersebut lantas bergembira melihat bala bantuan telah datang.
Namun setelah dilihat kembali, ternyata tank-tank tersebut adalah tank pasukan Nazi yang sedang berkamuflase menggunakan bendera Soviet. Sontak aja seluruh pasukan langsung mengambil posisinya masing-masing untuk menghalau pasukan Nazi yang akan melewati wilayah tersebut. Namun di tengah-tengah pertempuran, Letjen Smirnov yang mendapat kabar bahwa bala bantuan telah datang, lantas memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk segera mundur. Satu persatu, para tentara yang telah mendapat kabar tersebut langsung mundur dari medan pertempuran. Namun perintah sang jenderal masih belum sampai di unit pasukannya Letnan Aloyshkin, karena pasukan Letnan Aloyshkin saat ini sering disibukkan oleh serangan pasukan musuh. Melihat situasi kritis yang sedang dialami pasukan Aloyshkin, Letnan Shapovalov lantas mengutus Alex untuk memberitahukan kepada pasukan Letnan Aloyshkin agar bisa segera mundur. Di tengah-tengah pertempuran yang terjadi, pasukan Letnan Aloyshkin terpojokkan atas serangan pasukan Jerman, sampai-sampai Dimitri terkena tembakan dari salah satu pasukan Nazi. Masya yang melihat hal tersebut langsung berlari menghampirinya untuk memberikan pertolongan, dan ketika Alex yang baru aja tiba di unit Letnan Aloyshkin juga terkejut melihat Dimitri yang tampak sedang sekarat akibat luka tembak yang ia derita. Dan tak lama dari itu, Dimitri akhirnya gugur pada pertempuran tersebut. Alasan Alex datang ke unit Letnan Aloyshkin untuk mengabarkan bahwa seluruh pasukannya diperintahkan untuk segera mundur karena bala bantuan telah datang. Namun Letnan Aloyshkin tetap akan bertahan di tempat tersebut lantaran tank-tank pasukan Nazi masih menembaki prajurit Soviet yang tampak sedang mundur. Melihat kegigihan letnannya itu, Alex juga akan tetap tinggal dan akan membantu sang letnan sampai titik darah penghabisan. Satu persatu tank Nazi Jerman yang tersisa berhasil mereka hancurkan. Namun ketika Alex dan Letnan Aloyshkin akan menghancurkan tank Tiger Jerman yang terakhir, tempat perlindungan mereka lantas dilempari bom oleh pasukan infanteri yang telah mengepung tempat mereka. Dirasa bahwa mereka tidak punya waktu yang banyak, maka di detik-detik terakhirnya, Alex beserta dengan Letnan Aloyshkin berhasil menghancurkan tank Tiger Jerman tersebut. Dan setelah itu, mereka akhirnya gugur di tempat tersebut. Pada saat pasukan Podolsk kembali pulang dan berpapasan dengan pasukan utama Uni Soviet, pasukan utama tersebut tercengang dengan penampilan para kadet Akmil Podolsk yang tampak amburadul, yang mana mereka bisa bertahan dari gempuran pasukannya Hitler yang teramat banyak, serta mengakibatkan lebih dari 271 tank Nazi Jerman hancur, yang membuat kerugian teramat besar bagi pasukan Führer tersebut. Di akhir film, sebuah narasi menjelaskan bahwa film ini didedikasikan untuk para prajurit Podolsk, pasukan merah, dan para perwira militer yang mempertahankan Moskow di perbatasan Ilyinsky pada Oktober 1941. Dan film pun tamat. Well done kawan-kawan, mungkin sampai di sini aja pembahasan kita mengenai alur cerita film satu ini. Jika kalian suka dengan isi dari video ini, kalian bisa like, share, and comment videonya. Serta jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe and tombol loncengnya ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video dari Refresh lainnya. Oke guys, see you again in the next video. Bye-bye.